Selamat datang kembali di Cyber Talk Podcast. Podcast yang membahas dunia digital dan segala tantangan yang menyertainya. Saya Rian akan menemani kalian dalam diskusi menarik hari ini tentang salah satu ancaman terbesar di dalam dunia digital, kejahatan cyber dan cyberbullying. Bersama saya sudah ada dua teman saya. Halo Saskia, halo Siska, apa kabar? Halo juga Mas Tian dan Kak Saskia. Alhamdulillah kabar saya baik. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa bergabung dalam podcast kali ini. Mas Tian dan Syifa, terima kasih sudah mengajak saya untuk ngobrol di podcast kali ini yang membicarakan tentang cybercrime. Oke, baik, senang bisa berbincang dengan kalian. Langsung saja, Mbak Siska, kejahatan cyber semakin merajalela, terutama di era digital ini. Menurutmu, apa saja bentuk kejahatan cyber yang paling sering terjadi di zaman sekarang ini? Iya, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk berbicara di podcast ini dan memberikan pendapat saya mengenai cybercrime yang saat ini sangat meresahkan masyarakat. Saat ini kejahatan cyber itu semakin beragam, tapi yang paling umum itu phishing, peretasan data, ransomware, dan pencurian identitas. Para pelaku cyber semakin canggih untuk melaksanakan metode mereka. Contohnya phishing itu teknik di mana pelaku berpura-pura menjadi pihak yang sah, seperti bank, institusi pemerintah, untuk mencuri informasi pribadi dari korban. Wah, benar-benar mengerikan. Sepertinya phishing adalah ancaman yang paling sering kita dengar belakangan ini. Apa yang membuatnya bisa begitu efektif, Mbak? Phishing ini tuh sangat efektif. Kenapa sangat efektif? Karena metode yang mereka gunakan untuk melakukan kejahatan ini itu dengan cara membuat korban menjadi terburu-buru, seperti mengancam menutup akun, mendapat hadiah tertentu, sehingga korban akan buru-buru untuk melaksanakan instruksi dari pelaku kejahatan phishing ini. Betul, aku sendiri pernah hampir kena sih phishing, tapi untungnya sadar sebelum terlambat. Nah, bicara soal ransomware, aku pernah dengar ada perusahaan besar yang terkena serangan semacam itu dan harus bayar tebusan supaya bisa kembali akses ke data mereka. Bisa jelasin nggak sih apa yang dimaksud dengan serangan ransomware itu? Mengenai kasus itu namanya ransomware. Ransomware itu salah satu bentuk kejahatan siber yang paling merugikan karena peretas akan menginfeksi sistem komputer dengan malware yang mengunci atau mengenkripsi data penting. Setelah itu mereka akan meminta tebusan, biasanya dalam bentuk cryptocurrency untuk membuka kunci atau memulihkan akses. Tidak ada jaminan bahwa setelah membayar tebusan akan dikembalikan datanya. Itu yang mengerikan. Kamu bisa kehilangan data penting. Bahkan jika kamu membayar, lalu apa yang bisa dilakukan perusahaan atau individu untuk melindungi diri dari ancaman seperti ini? Hal yang bisa dilakukan itu salah satunya dengan memperbarui software atau perangkat lunak secara berkala. Karena banyak serangan cyber seperti ransomware itu memanfaatkan celah keamanan di sistem yang belum diperbarui. Backup data secara teratur di tempat yang aman itu juga sangat penting. Dan menggunakan solusi keamanan yang kuat seperti antivirus dan firewall. Kemudian mengenai pendidikan mengenai IT bagi setiap orang itu juga penting untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya berbagai kejahatan cyber. Sangat praktis dan mudah diterapkan. Sekarang aku ingin bahas soal pencurian identitas. Ini juga jadi salah satu kejahatan yang terus meningkat bukan di dunia cyber. Ya, betul sekali Mas Tian. Pencurian identitas merupakan kondisi di mana seseorang mencuri data pribadi seseorang seperti KTP, kartu kredit, atau informasi sensitif lainnya untuk melakukan tindakan kriminal atas nama korban. Hal tersebut sangat merugikan dan memberikan kerugian yang besar seperti merusak reputasi, bahkan menciptakan masalah hukum lain bagi korban. Apa langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk mencegah pencurian identitas itu menurutmu? Untuk mencegah informasi pribadi kita dicuri,
Tipsnya adalah jangan sembarangan memberikan informasi pribadi kita terhadap orang lain, terutama di media sosial. Pastikan menggunakan password atau kata sandi pada email, sosial media itu menggunakan password yang tingkat keamanannya sulit dan menggunakan password yang berbeda pada setiap akun. Selain itu juga mengaktifkan autentikasi 2 faktor agar keamanan akun yang kita miliki semakin terjamin. Selain itu perlu juga untuk memeriksa secara rutin laporan keuangan atau mutasi kita agar jika terjadi kejanggalan atau sesuatu yang aneh, kita bisa mendeteksi hal tersebut secara lebih cepat sehingga penanganannya pula bisa dilaksanakan dengan lebih cepat. Terima kasih banyak Mbak Siska. Semua informasi ini sangat bermanfaat untuk pemirsa semua yang mendengarkan podcast ini. Ngomong-ngomong soal dunia digital, ada pula isu cyberbullying. Untuk membahas ini langsung aja saya ke Mbak Siva ya. Cyberbullying ini tampaknya semakin sering terjadi seiring semakin banyaknya orang yang aktif ya di media sosial, apalagi di era 4.0 ini. Menurutmu apa yang membuat cyberbullying ini sangat sulit untuk dikendalikan? Ya, salah satu alasan adanya cyberbullying ini karena di dalam dunia digital tersebut dikenal dengan adanya anonimitas. Jadi para pelaku cyberbullying bersembunyi di balik anonimitas tersebut dan mereka jadi lebih berani untuk bertindak agresif, melakukan tindakan-tindakan kejahatan di dunia massa. Selain itu, pesan atau komentar juga dapat berkembang secara pesat ya di media sosial, jadi menjadikan cyberbullying ini termasuk yang lebih agresif atau lebih membuat dampaknya itu lebih besar dibandingkan perundungan di dunia nyata, seperti itu. Itu benar. Sepertinya cyberbullying tidak memiliki batasan ruang dan waktu. Korban bisa diintimidasi kapan saja, di mana saja, selama mereka memiliki akses ke internet. Apakah ada karakteristik tertentu dari cyberbullying yang membuatnya berbeda dari bentuk perundungan tradisional atau kita bisa bilang bullying yang dahulu-dahulu sering terjadi? Ya betul, jadi sifat atau karakteristik utama dari cyberbullying ini dia bersifat permanen. Artinya tindakan-tindakan cyberbullying tersebut akan tersimpan di internet dalam jangka waktu yang lama atau bahkan tidak bisa dihapus, sehingga hal ini tentu meninggalkan bekas kepada si para korban tersebut. Selain itu, cyberbullying dapat dilakukan di berbagai platform sekaligus seperti media sosial, aplikasi chatting, game online dan sebagainya, dan ini akan sulit dihindari. Iya, sulit sekali dibayangkan tekanan yang dirasakan korban ketika mereka tidak bisa melepaskan diri dari situasi itu. Dalam hal ini, gimana sih dampak psikologis yang dialami oleh korban cyberbullying? Wah, dampaknya bisa sangat berat ya Mas Tian, karena korban ini sering mengalami kecemasan, depresi, rasa malu, atau hingga perasaan kayak tidak berharga. Bahkan dalam beberapa kasus tersebut, korban dari cyberbullying ini merasa bahwa dirinya tidak pantas dan berpikir untuk menyakiti diri. Merasa sulit adalah korban ini merasa bahwa tidak ada orang yang membantu dia atau menemani dia. Bahkan dia takut untuk melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwenang karena akan takut dianggap lemah. Wah, ternyata serius sekali dampaknya. Apa yang bisa dilakukan oleh keluarga, teman, atau bahkan sekolah untuk membantu para korban cyberbullying ini? Ya, seperti yang kita ketahui, dukungan sosial itu sangat penting ya. Keluarga harus menciptakan lingkungan di mana anak-anak atau remaja merasa aman untuk berbicara tentang apa yang mereka alami dan tentang apa yang sedang terjadi dalam media sosial tersebut. Jangan abaikan tanda-tanda kecemasan atau perubahan perilaku terhadap diri anak ataupun dalam diri teman atau siapapun sekeliling kita. Ya, untuk pihak sekolah juga penting berperan dalam hal ini. Nanti mereka bisa mengadakan konseling untuk pihak yang terdampak dan juga mengadakan kebijakan anti cyberbullying sehingga cyberbullying ini tidak berkelanjutan. Dan tentu saja edukasi mengenai cyberbullying ini penting di media sosial karena tidak hanya untuk pelaku dan korban saja, melainkan masyarakat luas dapat mengetahui bagaimana itu cyberbullying, bagaimana penyebabnya dan bagaimana cara menangani akan adanya cyberbullying tersebut. Bagaimana dengan platform media sosial itu sendiri? Sepertinya mereka juga memiliki peran yang besar untuk dalam mencegah dan menangani cyberbullying. Apa menurutmu mereka sudah melakukan cukup untuk melakukan pencegahan?
Ya, menurut saya media sosial ini juga sudah membuat langkah yang strategis ya untuk penanganan cyberbullying ini, seperti misalnya dalam media sosial tersebut seperti Instagram, Facebook, Twitter, ada namanya fitur block atau blocking. Jadi untuk membatasi mana komentar yang baik untuk dipublikasikan dan mana komentar yang buruk untuk disampaikan. Tapi sepertinya meskipun sudah ada fitur tersebut, banyak pengguna yang masih tidak tahu cara melaporkan atau merasa itu tidak akan efektif. Mungkin ini soal edukasi juga ya. Ya, betul sekali Mas Tian, mungkin banyak anak-anak yang belum mengerti cara melaporkan cyberbullying ini, atau bahkan mereka takut untuk melaporkan cyberbullying ini. Dan perlu ditegaskan kepada orang tua untuk mengingatkan kepada anaknya bahwa melaporkan tindakan cyberbullying ini bukanlah hal yang salah. Ini sangat benar untuk dilaporkan kepada pihak yang berwenang mengenai cyberbullying, bukan sebagai tanda kelemahan bagi dirinya sendiri. Aku rasa penting juga sih untuk mengedukasi anak-anak tentang etika dalam dunia digital dan bagaimana menggunakan sosial media secara bertanggung jawab. Bagaimana menurutmu? Apakah pendidikan tentang literasi digital sudah cukup menyentuh aspek ini? Pendidikan literasi memang lagi berkembang ya saat ini, namun menurut saya lebih harus diperluas lagi, tidak hanya bagaimana cara penggunaan teknologi tersebut, namun juga mempelajari bagaimana etika penggunaan media sosial, bagaimana tata krama bermedia sosial. Jangan sampai kata-kata yang anak-anak atau masyarakat lontarkan tersebut membawa dampak yang besar bagi media sosial tersebut dan meninggalkan luka yang dalam kepada korban cyberbullying nantinya. Benar, dan itu mungkin bisa mengurangi jumlah kasus cyberbullying di masa depan sih. Sebagai penutup, apakah ada pesan penting yang ingin Mbak Syifa sampaikan kepada para pendengar kita, terutama bagi mereka yang mungkin saat ini nih lagi mengalami, sedang menghadapi kasus cyberbullying? Ya, pesan saya untuk korban cyberbullying adalah jangan merasa sendirian, karena di sini banyak yang siap membantu, baik keluarga, teman, guru, maupun konselor ataupun lingkungan sekitar. Jadi jangan enggan untuk mencari bantuan atau meminta bantuan, bahkan untuk melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwenang. Kemudian untuk masyarakat luas untuk menggunakan teknologi dengan sebijak-bijak. Perlu kita ketahui juga media sosial ini mempunyai pengaruh yang sangat besar dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Jadi jangan sampai kata-kata yang kita lontarkan di media sosial justru menimbulkan luka yang dalam kepada orang lain ataupun kepada korban cyberbullying lainnya. Itu pesan yang sangat penting. Terima kasih banyak Mbak Syifa untuk waktunya dan Mbak Siska juga untuk waktunya. Wawasan yang kalian bagikan hari ini itu sangat bermanfaat insya Allah untuk para pendengar sekalian. Oke, selesai sudah Cyber Talk kita hari ini. Semoga para pendengar mendapatkan manfaat dan lebih waspada terhadap kejahatan di media massa. Saya Dian pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Tetap jaga etika kita dalam bermedia sosial dan tetap jaga data diri privasi kita di dunia digital ini. Sekian, salam.